Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 AP1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian kabarnya baik. Di sini siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, kenapa? Oh, sakit. Baik, semoga teman kita yang berhalangan hadir pada hari ini semoga diberikan kesembuhan, diangkatkan penyakitnya. Amin. Ya, teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh siapa yang ingin memimpin baca doa bersama-sama? Siapa yang berani? Ya, boleh. Ananda Rio. Ya, terima kasih Ananda Rio sudah berani untuk memimpin doa bersama pada pagi hari ini. Baik teman-teman, di sini sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Bapak ingin terlebih dahulu absen kehadiran anak-anak yang sudah hadir pada kegiatan belajar hari ini. Bapak absen ya. Atas nama Rio Ananda, ya. Ananda Salwa, Rian Usmana, Di Ajeng Gusti Ayu, Caca Andika, Riva Rino Pratiwi, Yirca Maharani. Ya, baik. Baik, yang tidak hadir di sini ada 5 orang ya. Betul? Oke, baik. Ya. Baik, teman-teman. Baik anak-anak teman-teman sekalian, pada kesempatan pada hari ini terima kasih Bapak ucapkan yang telah hadir pada kegiatan belajar hari ini. Di sini Bapak ingin menyampaikan sebuah maksud dan tujuan, dan dimana Bapak pada pagi hari ini ingin menyampaikan sebuah layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Ya, lebih tepatnya begitu. Mungkin bisa diperjelas bahwa layanan informasi ini adalah layanan yang berada di bimbingan konseling, yang dimana layanan tersebut memberikan sebuah informasi, contohnya seperti guru memberikan informasi kepada murid agar murid yang tidak mengetahui informasi tersebut bisa tahu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti surat undangan, surat pemberitahuan, surat edaran, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah layanan informasi atau informasi yang ada di layanan BK. Di sini Bapak ingin menyampaikan layanan informasi dengan tema yang sangat unik. Apa itu temanya? Ada yang tahu? Ya. Di sini Bapak ingin menyampaikan tema yaitu tentang keunikan diri. Ada yang tahu keunikan diri itu apa? Ya, betul, baik sekali. Keunikan diri benar apa kata Ananda Rio, yaitu suatu kelebihan yang tidak bisa sama dengan orang lain. Betul, bagus. Ya, di sini selama 40 menit ke depan Bapak ingin menyampaikan sebuah layanan informasi dengan tema keunikan diri. Nanti Bapak ingin jelaskan tentang definisi keunikan diri, jenis-jenis kepribadian keunikan diri, ciri-ciri kepribadian keunikan diri,
kekurangan dan kelebihan keunikan diri, aspek-aspek keunikan diri, dan mengenal potensi dan keunikan diri pada diri kalian. Yang keenam, nanti ada sebuah refleksi pertanyaan, kesimpulan, dan tayangan video yang bisa kalian ambil atau kalian bisa pelajari. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, wah, ini teman-temannya pagi-pagi udah pada ngantuk. Bagaimana kita sebelum memulai pembelajaran kita melakukan kegiatan ice breaking? Ya, Bapak kan pernah tuh menyetel di lapangan sebuah ice breaking dengan Mars Bina Putra. Kalian masih inget gak? Jangan-jangan liburan kemarin kalian lupa. Anandario kemarin liburan lebaran kemana? Oh, pulang kampung. Oh, kalau saya mah jagain Jakarta. Iya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kalian tidak ngantuk. Boleh anak-anakku sekalian, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah Mars Bina Putra SMK kita secara bersama-sama. Bapak minta ya. Ayo tepuk tangan semua. Pelajar Bina Putra DKI Jakarta, rajin belajar, giat bekerja, menuntut ilmu, tak kenal jemu demi kemajuan bangsaku. Dengan berbagai disiplin ilmu kita tingkatkan keterampilan. Mari bunga bangsa jangan berpangku tangan, dengan Bina Putra kita tingkatkan pembangunan bangsa. Ayo semua. Pelajar Bina Putra DKI Jakarta, rajin belajar, giat bekerja, menuntut ilmu, tak kenal jemu demi kemajuan bangsaku. Dengan berbagai disiplin ilmu kita tingkatkan keterampilan. Mari bunga bangsa jangan berpangku tangan, dengan Bina Putra kita tingkatkan pembangunan bangsa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Boleh kalian duduk kembali. Ya. Baik, di sini Bapak seperti yang Bapak jelaskan tadi, Bapak ingin menyampaikan sebuah layanan informasi yang dimana layanan informasi ini Bapak ingin memberikan atau mengasih tahu ke kalian informasi yang kalian belum ketahui, yaitu berupa tema keunikan diri. Kalian tahu keunikan diri itu apa? Ya, betul. Tadi yang Anandario katakan bahwa keunikan diri itu sifat yang dimiliki berbeda-beda. Betul. Di sini yang lebih kompleksnya, definisi keunikan diri dari segi pengertian, yaitu ciri khas yang membedakan dari seseorang dari orang lain. Setiap individu memiliki karakteristik, bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tidak ada dua orang yang sama persis. Keunikan ini memiliki aset penting yang harus dikenali dan dikembangkan agar seseorang dapat menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Di sisi lain ini, keunikan diri yaitu karunia yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus kembangkan secara baik untuk kedepannya. Jenis-jenis keunikan diri itu menurut beberapa para ahli di sini dikemukakan ada 4 jenis-jenis kepribadian keunikan diri. Yang pertama di sini kepribadian melankolis, yang kedua sanguinis,
yang ketiga koleris, dan yang keempat flegmatis. Dari segi pengertian, yaitu kepribadian melankolis adalah kepribadian yang biasanya menetapkan standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri maupun orang lain, sehingga jika sesuatu tidak berjalan sempurna, mereka bisa merasa kecewa atau marah. Tuh. Boleh teman-teman yang Bapak catat, yang Bapak jelaskan tadi bisa kalian catat agar nanti ada sebuah refleksi untuk diri kalian, mana yang jenis kepribadian yang kalian miliki dalam diri kalian. Yang kedua, kepribadian sanguinis. Kepribadian sanguinis adalah kepribadian yang mudah bergaul, komunikatif, dan sering menjadi pusat perhatian dalam pertemuan sosial. Yang keempat, kepribadian koleris. Kepribadian koleris yang cenderung aktif, cepat mengambil keputusan, dan suka mengendalikan situasi. Yang kelima, kepribadian flegmatis. Apa itu kepribadian flegmatis? Kepribadian yang biasanya introvert, suka mengamati, dan lebih memilih lingkungan yang damai dan harmonis. Ciri-ciri kepribadian keunikan diri itu yang tadi kan ada 4. Di sini ciri-cirinya dari jenis-jenis keunikan kepribadian diri itu dari melankolis. Melankolis. Di sini ada kepribadiannya perfeksionis. Ciri utamanya perfeksionis. Apa itu perfeksionis? Perfeksionis ini selalu ingin melakukan segala sesuatu dengan sempurna dan detail. Jadi sesuatu yang dia lakukan dengan sempurna, apabila yang dilakukan itu gagal, dia merasa down, merasa tidak percaya diri lagi. Itu yang ciri utama dari sifat kepribadian melankolis. Yang kedua, sensitif. Sensitif itu mudah merasakan emosi orang lain dan lingkungan sekitar, sehingga emosi bisa berubah drastis. Berarti sensitif itu dia maksudnya tidak dapat menjaga emosi dia dari perkataan yang dikatakan oleh orang lain. Dia lebih sensitif, lebih cepat marah jika ada sesuatu hal yang dia dengar atau yang dia ketahui. Yang ketiga dari ciri utama melankolis ini yaitu pendiam dan tenang. Pendiam dan tenang ini merupakan ciri yang berada di kepribadian keunikan diri melankolis, yaitu cenderung diam dan tidak banyak bicara, tetapi menyimpan banyak pemikiran. Jadi dia diam itu bukan berarti dia tidak mau berkolaborasi atau bekerja sama, melainkan dia sedang mengamati atau dalam artian dia tidak banyak bicara, menyimpan banyak pemikiran. Dia bisa dikatakan itu pemalu, ya, bisa dibilang kayak begitu. Baik, sebentar, laptop Bapak lowbat. Bapak cek dulu ya. Baik. Selanjutnya di sini cirinya yaitu empati tinggi. Empati tinggi itu apa? Memiliki rasa peduli yang besar terhadap orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita menolong orang lain atau bersedekah. Itu merupakan sebuah empati tinggi yang berada di dalam kepribadian keunikan diri melankolis. Terus untuk yaitu penyabar. Penyabar tidak mudah marah atau frustasi, tidak mudah frustasi, mampu menahan diri dalam situasi sulit. Itu merupakan sebuah ciri kepribadian keunikan diri yang berada di kepribadian melankolis. Ya, selanjutnya di kepribadian yang kedua yaitu kepribadian koleris.
Kepribadian koleris ini adalah tipe kepribadian yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, berorientasi pada hasil dan optimis. Mereka cenderung aktif dan cepat untuk mengambil keputusan dan suka mengendalikan situasi. Ciri utamanya seperti apa dari sifat koleris ini, kepribadian koleris ini? Ciri utamanya yang pertama itu tegas dan dominan. Tegas dominan itu yaitu suka memimpin dan mengatur orang lain. Yang kedua, cirinya berorientasi pada tujuan, yang dimana fokus pada pencapaian hasil. Dia fokus untuk mencapai suatu perencanaan yang sudah dia rencanakan. Dia fokus pada satu tujuan. Itu merupakan ciri utamanya. Dan yang ketiga, ciri utama dari koleris ini cepat marah. Sama kayak tadi, dia sensitif. Kayak contoh yang sifat melankolis. Di sini sifat koleris juga sama. Dia cepat marah, mudah tersinggung atau sensitif, dan kadang cepat emosi jika menghadapi hambatan. Nah, terus yang keempat, percaya diri. Dari ciri utama kepribadian koleris ini, yaitu percaya diri. Dia yakin yang ada pada kemampuannya, bahwa kemampuan tersebut bisa membuahkan hasil. Dia percaya diri itu. Terus dia juga mandiri, dalam artian dia tidak suka bergantung pada orang lain dan lebih suka mengambil keputusan yang inisiatif atau yang sesuai dengan diri dianya. Secara mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir, ciri utama dari koleris ini suka tantangan. Suka tantangan itu contohnya seperti menyukai pekerjaan yang menuntut keberanian dan ketegasan. Contohnya suka tantangannya, dia belum melakukan sebuah yang dia lalui dan dia ingin mencoba nih. Dia nggak takut untuk dia jatuh, dia harus bangkit. Dia suka tantangan, apapun rintangannya dia hadapi. Nah, terus kepribadian keunikan diri yang ketiga ini adalah kepribadian flegmatis. Kepribadian flegmatis ini adalah tipe kepribadian yang cenderung tenang, santai, dan tidak mudah terpengaruh emosi. Ya, mereka biasanya introvert, suka mengamati dan lebih memilih lingkungan yang damai dan harmonis. Dia sifatnya enjoy kalau flegmatis ini. Ciri utamanya itu apa dari sifat flegmatis? Ciri utamanya di sini ada tenang dan santai. Contohnya seperti apa tenang dan santai? Tidak mudah marah dan gelisah, tidak mudah gelisah juga ya dia ya. Cenderung stabil secara emosional. Jadi dia jika ada suatu masalah ataupun ada suatu omongan dari orang lain, dia tidak memikirkan, enjoy aja, anggap aja itu sebuah motivasi dia untuk meningkatkan dirinya. Dia enjoy. Yang kedua, introvert. Tahu kan? Introvert itu lawanan dari extrovert. Introvert ini dia pemalu, dia lebih suka menyendiri dan dalam interaksi dalam kelompok kecil nih. Dia introvert, dia tidak banyak ngomong, dia nggak suka keramaian. Jika dia suka keramaian, pasti dia akan puyeng tuh. Itu introvert. Ciri utama kepribadian keunikan diri dari flegmatis, introvert tuh. Terus yang ketiga, setia dan dapat dipercaya. Nah, dia amanah dalam menjaga sebuah pesan yang dia percayai. Maksudnya dalam artian dia dapat menjaga kerahasiaan. Tuh. Dari sifat ciri utama kepribadian flegmatis. Dan yang terakhir ini ciri utamanya dari kepribadian yang ketiga flegmatis ini yaitu kurang antusias. Kadang terlihat kurang bersemangat. Dia
Karena kenapa ya, kurang bersemangatnya itu dia harus diberi dukungan. Ciri itu dari flekmatis. Dan untuk yang koleris, melankolis, flekmatis, nah itu udah tuh ya. Nah selanjutnya nih yang terakhir ini kepribadian yang keempat, kepribadian keunikan diri sanguinis. Sanguinis adalah tipe yang dikenal ceria, optimis, dan penuh energi atau semangat. Dalam jiwa sosialnya, mereka mudah bergaul, komunikatif. Ciri utamanya seperti apa? Ciri utamanya seperti dia suka bersosialisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya dia mudah memulai percakapan dengan orang lain. Dalam artian walaupun ada orang baru, dia terbuka sesuai dengan asas keterbukaan dalam bimbingan konseling. Itu dia memiliki sifat sanguinis, sifat yang terbuka terhadap teman baru ataupun lingkungan baru. Nah, terus dia di sini ekspresinya dia tidak segan dalam menunjukkan emosi, baik saat senang maupun sedih. Mereka sangat terbuka dalam mengekspresikan perasaan. Dalam hal ini dia kayak contohnya seperti jika ada sebuah hal banyolan atau bercandaan, dia terbuka dengan kata senyum, ekspresinya senyum, dan ngacak-ngacakin gitu dah. Nah ya gitu, itu ada sebuah banyolan. Banyolan dari ekspresi sifat sanguinis ini. Di sini selanjutnya yang terakhir ini, dia tipe utama dari sanguinis ini cepat memaafkan. Jadi jika ada temannya yang melakukan sebuah kesalahan kepada dia, pasti dia memaafkannya, karena tidak boleh berlama-lama dalam menyimpan sebuah masalah dengan orang lain, atau lebih dari 3 hari tidak boleh. Itu merupakan ciri kepribadian dari 4 keunikan yang berada dalam keunikan diri. Nah selanjutnya, setelah kita mengetahui keempat jenis itu beserta ciri-cirinya, dari 4 kepribadian keunikan diri ini dia mempunyai kekurangan dan kelebihan loh. Kelebihannya apa? Kelebihannya dari melankolis ini, dia teliti, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Tuh, melankolis ini dia telitinya dalam artian dia dalam mengerjakan sesuatu itu dengan cara teliti banget dia. Teliti dia dalam satu-satu dulu yang dikerjakan, mana yang mudah dan mana yang sulit, dia mengerjakannya mudah dulu. Itu teliti tuh. Bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Bertanggung jawab ini yaitu dia dapat memimpin sebuah kelompok ini dengan tanggung jawab. Tanggung jawab, dia menerima resiko kesalahan yang dia alami atau dia dapatkan nantinya. Kekurangan dari kepribadian keunikan melankolis ini yaitu kekurangannya suka mengambil keputusan, pesimis dan cemas. Nah, dia di sini sulit mengambil keputusan, dalam artian dia masih sedikit ragu dan cemas nih. Dan pesimis itu dia kurang percaya diri dalam pendapatnya. Nah, dia cemas nih, takutnya dalam pendapat dia takutnya salah. Nah, itu dia kekurangannya itu dari melankolis. Nah, yang kedua, dari kepribadian keunikannya, kepribadian sanguinis. Kelebihan dari sanguinis ini yaitu mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, penuh semangat dan cepat. Maksudnya di sini mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, penuh semangat dan cepat.
Mudah beradaptasi ini contohnya seperti contohnya seperti Rio. Nih, Ananda Rio ini setelah lulus kelas 12 nanti ini, Rio ingin bekerja di sebuah perusahaan. Nah, dia mudah bergaul atau mudah beradaptasi nih dengan rekan kerjanya yang baru. Cara terbuka, dia enjoy. Nah, itu mudah terbuka dia dan penuh semangat serta cepat. Dia lakukan dengan secara sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus dan cepat. Itu kelebihan dari sanguinis. Kekurangannya apa dari sanguinis? Kekurangannya dari kepribadian keunikan sanguinis ini yaitu ceroboh, sulit fokus, kurang konsisten, dan tidak sabar. Dalam artian ceroboh, dia melakukan sesuatu ini tidak dengan hati-hati, dia ceroboh. Sulit fokus, dalam artian dia memikirkan sesuatu hal yang telah dipikirkan. Dia lagi memikirkan suatu pelajaran ini, tapi pikiran lainnya dia ada di rumah. Itu sulit fokus, artinya kurang konsisten dan tidak sabar. Itu kekurangan dari kepribadian keunikan sanguinis. Kepribadian yang kedua ya. Terus kepribadian yang ketiga, kelebihan dari yaitu koleris. Kepribadian koleris ini yaitu pemimpin alami, efektif dalam mengambil keputusan dan pekerja keras. Tuh, dia pekerja keras, kelebihan koleris. Dia jiwanya jiwa pemimpin. Kalau kelebihannya jiwa pemimpin dan efektif dalam mengambil keputusan. Dia dalam mengambil keputusan itu secara cepat. Kerja keras, dia pokoknya tipe pemimpin yang otoriter. Dia tegas, berjiwa tegas, otoriter. Kekurangan koleris, kepribadian keunikan koleris ini yaitu bisa keras kepala. Dia bisa keras kepala, maksudnya dalam artian dia nggak mau menerima pendapat dari orang lain, ataupun kurang sabar dan kurang peka terhadap perasaan orang lain. Dia kurang sabar dalam artian dia pengen buru-buru aja. Terus tipe kepribadian keunikan diri yang terakhir yaitu plekmatis. Di sini kelebihan dari kepribadian keunikan plekmatis ini pendengar yang baik, sabar, dan mudah bekerja sama. Kekurangannya yaitu kurang tegas, sulit memulai perubahan, dan mudah menyalahkan diri sendiri. Nah, dari kelebihan plekmatis ini dia pendengar yang baik. Dia bisa mendengarkan curhatan orang lain, atau dalam artian dalam asas kesukarelaan dia rela untuk mendengarkan nasihat atau curhatan orang lain. Nah, dia bisa pendengar yang baik tuh. Terus sabar dan mudah bekerja sama. Dia orangnya sabar dan mudah bekerja sama dalam kelompok. Kekurangannya dia kurang tegas dia kurang tegas, sulit memulai perubahan, dan mudah menyalahkan diri sendiri. Nah, mudah menyalahkan diri sendiri, dia berarti orangnya nggak enakan. Dari tipe kekurangan plekmatis ini, dia orangnya nggak enakan dengan orang lain. Jadi dia seakan-akan menyalahkan diri sendiri. Wah, ini gimana ya? Ini enak nih sama dia, takut salah, takut ngomongin ini salah. Nah, itu dia tidak mudah menyalahkan diri sendiri. Selanjutnya, setelah kita udah mengenal jenis, ciri-ciri, dan kelebihan kekurangan, selanjutnya aspek-aspek keunikan diri. Di sini aspek-aspek keunikan diri ini ada 5. Yang pertama, karakteristik fisik, minat dan hobi, bakat, kemampuan, nilai sikap, dan pengalaman hidup. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aspek-aspek keunikan diri ya. Yang pertama, karakteristik fisik.
karakteristik fisik dari aspek-aspek keunikan kepribadian diri. Artinya setiap individu memiliki ciri fisik yang berbeda seperti bentuk tubuh, warna kulit, berat badan, tinggi, ataupun gaya berpakaian, ekspresi wajah. Nah, itu merupakan aspek keunikan diri dari konteks karakteristik fisik. Nah, terus yang kedua, aspek keunikan kepribadiannya apa? Yang kedua itu ada aspek-aspek keunikan dirinya. Yang kedua, kepribadian. Nah, kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang relatif konsisten dan khas pada seseorang. Nah, yang dimana kepribadian yang unik ini terbentuk dari interaksi genetik dan lingkungan sekitar. Contohnya mencakup seperti apa? Seperti pola pikir dan cara pandang yang khas terhadap situasi. Nah, dia memiliki pola pikir yang akan terjadi nih pada kedepannya. Dia memiliki pola pikir yang khas terhadap situasi. Nah, apabila dia melakukan suatu tindakan ini, nah jangka panjangnya apa yang terjadi? Nah, itu dia pola pikir cenderung yang khas terhadap situasi yang akan datang. Reaksi emosional yang berbeda terhadap stimulus yang sama. Nah, dalam artian berarti reaksi emosional, dia harus bagaimana nih dalam dirinya, menjaga dirinya dari emosi yang akan terjadi. Gaya komunikasinya dan interaksinya, dia bagaimana. Terus yang ketiga ini adalah minat dan hobi dari aspek kepribadian keunikan diri. Minat dan hobi, ya. Minat dan hobi. Ada yang tahu minat dan hobi itu apa? Ya. Minat dan hobi ini adalah aktivitas yang paling disukai menjadi sumber semangat. Contohnya seperti Ananda Jumaidi. Ananda Jumaidi ini dia memiliki suatu hobi bermain bola. Nah, dari cara bermain bola tersebut, Jumaidi semangat nih untuk menjadi pemain bola. Dia harus semangat nih menjadi pemain bola dengan berlatih sungguh-sungguh di ajang pelatihan di rumahnya tuh. Ajang perlombaan nanti dia sungguh-sungguh main bola. Main bola dia cakep. Ya, sungguh-sungguh tuh Junaidi ya. Kalau misalnya kamu hobinya bermain bola, harus sungguh-sungguh dalam latihan biar kamu menjadi pemain bola beneran. Nah, terus selanjutnya bakat dan kemampuan. Nah, sama di sini dia mempunyai sebuah bakatnya. Contohnya seperti apa? Contohnya dia nyanyi nih, suaranya bagus, misalnya dia sholatan bagus, salatullah salamullah. Nah, dia bisa dikembangkan dia terakhirnya. Siapa tahu aja dia menjadi sebuah ustadz. Nah, tuh amin. Nah, pengalaman hidup, pengalaman peristiwa yang membentuk kepribadian dan wawasan. Pengalaman hidup ini yang dimana dia telah mengalami sebuah masalah, yang dimana masalah tersebut ini dia percaya diri. Dari masalah itu dia bisa bangkit dan percaya diri bahwa masalah tersebut sebagai motivasi untuk lebih semangat lagi dalam dirinya. Merdeka. Nah, itu merupakan aspek-aspek. Nah, yang terakhir di sini ada nilai dan sikap, prinsip hidup dan pandangan terhadap sesuatu. Nah, prinsip hidupnya dia tahu nih, dia akan membuat atau melakukan sebuah planning, perencanaan. Prinsipnya dia ke depan mau kemana. Contohnya seperti Anandario.
Anda Dario, prinsip kehidupannya ke depannya mau kemana? Mau kuliah atau mau kerja? Coba. Oh ya, bos. Mau kuliah ya? Ya, semoga dilancarkan. Nah, berarti dalam Anda Dario mau kuliah dilancarkan dalam artian dia mempunyai bakat nih. Misalnya bakatnya apa? Misalnya bakatnya paskibraka. Nah, dia lanjutkan tuh atau enggak silat. Nah, dia bisa lanjutkan di perguruan tingginya nanti. Nah, setelah kita sudah mengenal tentang jenis-jenis, ciri-ciri dan pengertian dari keunikan diri, selanjutnya kita mengenali potensi dan keunikan diri. Yang pertama kita kenali diri sendiri. Kita kenali nih diri sendiri kita. Siapa kita sebenarnya? Dalam artian kita mengetahui kelebihan kita, kelemahan kita, kemampuan kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, temukan tujuan hidup. Tujuan kita mau kemana nih? Kita harus planning, perencanaan yang kita hadapi untuk kedepannya. Dan yang ketiga, kenali motivasi hidup. Nah, kenali motivasi hidup ini yaitu jika kita ada di posisi bawah, kita harus sabar. Dan jika kita mengalami sebuah bencana, kita harus sabar dan yakin bahwa suatu hikmah yang ada dalam keadaan tersebut bisa ada hikmahnya. Harus semangat. Nah, di sini Bapak ingin mencoba sebuah pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang kepribadian tipe dirimu yang tadi? Coba Anandario. Oh iya, Anandario melankolis ya. Berarti dia suka penyabar ya. Terus setelah kita mengetahui tentang materi tersebut, apa manfaat mengenal tipe kepribadian orang lain? Coba Nario. Ya, baik, betul. Manfaatnya kita tidak boleh membedakan sesuatu yang berbeda dari kemampuan orang lain, bahwa kemampuan tersebut yang berbeda dan harus yakin pada satu tujuan ke depannya. Baik, Bapak akan menayangkan sebuah video, silakan disimak. Walaupun kameraku tidak sebagus milik mereka, aku tidak boleh malu dengan kamera milikku. Aku akan membuktikan kepada mereka, aku pasti bisa memberikan hasil yang terbaik. Baik, dari tayangan video tersebut bisa kita ambil pembelajarannya bahwa yang kita miliki ini belum tentu dapat menurunkan egois kita. Kita harus percaya diri bahwa kemampuan kita miliki ini bisa lebih baik dari orang lain asalkan kita percaya diri. Walaupun kita memiliki kamera, ya video itu kamera yang jelek, tapi kita harus percaya diri nih bahwa hasilnya akan bagus. Tidak peduli dengan apa yang kita lihat kamera orang lain itu bagus, enggak, kita harus meyakini atau sesuatu yang kita miliki harus bersyukur. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dari pembelajaran hari ini. Mungkin kita bisa bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tepuk tangan buat kita semua ya. Terima kasih.